Dok, maaf ya kita agak jauh-jauhan gini. Zaman Iya. sekarang tuh bukan berarti musuhan, Dok. Cuman ya permasalahan. You know lah, lagi pandemi kayak gini. Iya. Oke, Dok ya? Nggak apa-apa. Nggak musuhan sama gue kan, Dok? Enggak dong. Iyalah jadi bintang tamu hari Tetap ini. kedengeran kan aku ngomong? Kedengeran, Pakai kedengeran. masker lagi aku. Oke, kita sapa Iya, dulu ya. Iya, oke. Halo semuanya, selamat datang di episode kedua Ngulik Plus Plus. Ngobrol so asik tapi penting. Plus maknanya, plus actionnya. Tetap bersama gua, Kiva Iskak ya. Hari ini kita akan ngomongin masalah pola hidup sehat yang efektif selama kita lagi meniti karir atau menjadi seorang entrepreneur. Pasti deket dong sama kalian, ya nggak, ya nggak, ya nggak. Nah, jadi di sini kita udah kedatangan tamu nih, tamu yang sangat spesial. Ya, Dokter Nadia. Hai. Apa kabar? Hai. Hai. Gimana, Kita Dok? jaga jarak tapi tetap ini ya. Yes, betul, itu sangat penting. Apa tadi 3M ya? Ya, 3M jangan lupa, itu penting banget. Oke. Nah, Dok, sebelum pengen tahu lebih tentang dokter nih, Iya. kemarin agak-agak sedikit little research nih ke Instagramnya dokter gitu kan. Ada disebut di bawahnya di profil dokter itu smile artist. Itu Iya. maksudnya seniman nyengir atau nggak agak serem tuh kayak, Dok, kayak nyengir-nyengir mulu gitu. Kenapa, Dok? Itu apa sebutannya? Jadi itu kebetulan Ada extra tadi lewat Iya, ya Allah. ada ekstra Pengen lewat. tampil Ya udah lah dia. ya. Jadi jadi aku tuh sebenarnya kan dokter gigi. That's why aku tulis smile artist gitu. Oke. Karena aku biasa ngerjain hal-hal yang estetik seperti veneer, terus whitening atau terkadang kawat gigi gitu. Oh, Makanya kirain- aku tulis smile artist. Kirain dokter kayak nyengir tiap hari gitu, agak serem ya, Dok, disangka gila antara. Tapi nyengir tiap hari dong, walaupun pakai masker, Oh iya, benar, tapi benar, dalamnya benar. senyum terus. Senyum. Biar Kelihatan kok tetap- orang senyum mana enggak tuh kelihatan sih Iya, sebenarnya. biar tetap positive vibes gitu. Oke, Dok. Kalau gitu boleh, Dok, dikasih tahu para penonton tentang dokter profesinya bagaimana secara singkat aja, Dok. Secara singkat ya, jadi aku itu seorang dokter gigi, cuman aku itu punya hobi nih, hobi masak, terus aku menjalani healthy lifestyle kan, jadi aku mempromot healthy lifestyle banget gitu. Supaya yang lihat aku nih terinspirasi oleh healthy lifestyle aku, kayak gitu. Oh, pas banget nih para penonton untuk melihat betapa dia mengikuti pola sehat dengan apa? Memakai masker, nggak kayak saya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. 3M. 3M. Yang penting Iya. berjarak ya, nggak bermusuhan. Iya. Benar. Oke, Dok. Tadi ngomongin masalah smile artist, juga dokter gigi. Kemarin juga pengen bertanya nih permasalahan, kayaknya di feed Instagramnya dokter tuh ada ngomongin masalah kalori berapa, ada kasih pemilihan yakin mau makan ini malam atau enggak. Nah itu tuh kenapa tuh? Maksudnya Iya. apakah ini yang terjadi di masa pandemi, orang-orang tuh malah bertambah tidak berpola hidup sehat atau bagaimana karena dokter meng-post feed-feed seperti itu? Oke, jadi ada dua jenis tipe nih. Ya. Yang semakin langsing dan yang semakin bertambah gemuk. Pas pandemi kamu yang mana? Oh, yang kedua, saya naik 8 kilo, mohon maaf. serius? Iya, 8 kilo? 8 kilo. Ya, itu serius 8 Ya itu kilo. masalah saya tahu kok. Tapi untungnya nggak kelihatan gemuk ya. Oh Mungkin iya, makasih. Tadinya kurus. Ya, gue itu 77. Oh, 77. terus tinggi juga. Jadi Iya, ya nggak masalah. ketolong dikit, ya. Kalau misalnya udah gemuk, jadi tambah gemuk lagi, kan takut dong Iya. masalah kesehatan seperti obesitas. Pasti kita nggak mau itu dong. Yes. Apalagi sekarang nih pandemi, itu karena kesehatan loh yang jadi masalahnya. Makanya jadi porak-poranda ekonomi, Yes. bisnis, segala macam jadi kacau. Itu kan karena masalah kesehatan. Makanya aku bener-bener promote healthy lifestyle. Oke. Kayak gitu. Jadi aku tuh lebih ke habitnya, jadi dijadiin itu tuh kebiasaan, jadi nggak berat menjalaninya. Tapi bukan berarti bener-bener nggak boleh makan ini sama sekali gitu, enggak. Pokoknya healthy lifestyle yang aku jalanin tuh gampang banget untuk diikuti kayak Oh gitu. gitu, makanya di sini kita ngundang dokter untuk ngasih tahu ya, Dok ya. Iya. Supaya apa aja sih tips and tricks yang sangat efektif untuk pola hidup sehat kita kali ini. Iya betul. Nah, kayak gitu. langsung menuju pertanyaan pertama. Oke. Kenapa pola sehat ini sangat penting, Dok, untuk orang yang lagi sedang meniti karir atau yang menjadi seorang entrepreneur? Ini penting banget karena kesehatan itu menurut saya pribadi itu investasi jangka panjang.
Bayangin kalau kamu sakit atau ya misalnya kamu terpapar corona deh, kamu aja harus isolasi mandiri berapa lama tuh? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Kalau kamu sebagai profesional atau entrepreneur, kamu pasti nggak bisa seaktif kalau misalnya kamu lagi sehat kan. Makanya penting banget. Jadi tuh pola hidup sehat tuh menurut aku penting banget untuk kalian bekerja, terus lebih kreatif. Jadi tuh kalau misalnya kalian lagi dalam keadaan sakit, mikirnya tuh nggak sejernih kalau kamu lagi sehat kayak gitu, ya kan? Sama itu mengurangi kayak apa ya? Jadi nggak optimal nih kamu ngapa-ngapain, jadi susah. Bahkan ada yang sampai misalnya nggak bisa bangun dari tempat tidur mau ngapain gitu kan? Susah mau kerja. Gitu. Kekenyangan maksudnya dok atau gimana? Kalau kekenyangan nggak apa-apa ya cuma sebentar. Tapi kalau misalnya kamu sakit, itu belum lagi biaya yang dikeluarin mahal. Jadi buat apa kamu cari uang banyak-banyak tapi berakhir di rumah sakit yang bayarnya juga mahal. Jadi hilang aja gitu hasil kerja keras kamu kayak gitu. Nah, speaking of investment gitu kan, so Inggris saya, investasi gitu. Bener nggak dok? Kira-kira ini dulu pernah dengar pepatah bahwa apa yang kamu makan sekarang itu berpengaruh ke 20 tahun mendatang. Itu benar banget. Jadi kayak dulunya, misal sekarang nih gue suka banget sama junk food. Ya jujur banget suka sama junk food gitu. Jujur ya? Jujur gitu. Ntar pas lagi di 50, baru deh tuh brodol badannya. Bener nggak? Iya bener banget. Kalau sakit tuh bener-bener nggak enak sih. Karena aku sendiri kan pernah, waktu itu padahal demam berdarah cuma berapa hari. Tapi itu aja aku udah nggak happy gitu. Karena aku jadi terbatas yang aku mau lakuin tuh nggak bisa. Karena aku harus diinfus kayak gitu kan. Nah, junk food itu, jadi kan ada pepatah yang bilang you are what you eat. Yes. Bener kan? Dan itu bener banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu itu bakal berakibat buruk, ya sebaiknya dikurangi lah. Nggak usah sampai strict banget, pokoknya harus eat clean. Misalnya seumur hidup gue eat clean, gue nggak boleh makan McD, nggak boleh makan apa, itu nggak juga. Boleh, tapi sekali-sekali gitu. Oke, ini pasti nih para penonton pengen banget nih denger nih. Kira-kira dari ayam goreng, burger, kentang, tiga ini deh yang simple gitu. Mana yang sebenarnya paling harus minim dimakan? Nah, supaya hidup pola sehat. Itu sama sih. Oh, sama. Cuma dong saya nanya. Sama sih, hampir sama semua. Karena tuh mereka itu diprosesnya kan deep fried, ya kan? Jadi tuh kalau deep fried itu, digorengnya itu bukan kayak ditumis. Kayak tumis kan cuma bentar. Itu deep fried itu direndam di minyak yang panas. Nah, proses yang panas itu merubah lemak yang baik jadi lemak yang tidak baik. Gitu. Tapi enak banget dok, gimana dong? Nggak apa-apa, no worries, tapi sekali-sekali aja. Berarti sebenarnya tiga makanan itu sangat tidak direkomendasikan dong? Sebenarnya, cuman kalau misalnya kayak, aduh gue craving banget nih, misalnya pengen makan, nggak apa-apa tapi dikit-dikit aja. Atau ya bolehlah nyoba misalnya 2 potong doang, jangan 2 pak french fries. Kayak gitu. Nggak, soalnya sekarang kan banyak tuh pilihan-pilihan kayak ayam-ayam goreng yang 1 pak isinya 12 gitu. Dan itu nikmatnya tuh gila-gila banget, kayak turun dari surga gitu loh dok. Jadi kayak kadang-kadang tuh suka menggoda banget gitu. Apalagi di masa-masa new normal ini gitu, yang menghadapi sesuatu yang di luar dari zona nyaman kita gitu kan. Akhirnya kita mengalihkan stres kita tuh ke makanan gitu kan. Nah, bener, memang. Padahal sebenarnya lagi agak zaman yang lagi sedikit susah ya di sini gitu kan. Iya, betul. Jadi malah orang makan yang banyak gitu kan. Tapi sebenarnya itu pro kontra nggak? Justru kan kalau kita makan banyak akan lebih sehat gitu, mungkin lebih ada energinya gitu. Nah, daripada harus berdiet yang akan katanya lebih ringkih. Oh, jangan. Jadi maksudnya di sini nih makan banyak itu makan itu sesuai kebutuhan kalori per hari. Jadi kayak misalnya aku sama kamu tuh kalorinya beda yang diperluin. Jelas-jelas kamu lebih tinggi dan kamu pria. Misalnya kalori yang dibutuhin misalnya sekitar 700. Misalnya 700 lagi. 3.000, ngomongnya 3.000. Bener. Benar. Kirain gue berlebihan gitu 700 tadi. Justru kalau lagi diet. 700 kalau lagi diet. Jadi misalnya nih, kan karena tinggi, misalnya 4.000 misalnya. Nah, sama aku yang badannya lebih
pendek, lebih kecil, ya itu pasti beda kan. Jadi makan tuh secukupnya sesuai kebutuhan tubuh kita kayak gitu. Oh, kirain direkomendasinya harus 700 gitu loh. Enggak, jangan, ini kedikitan kalau 700. Soalnya badannya tinggi, Iya, ya kan? karena saya ngerasa kadang-kadang tuh geragas gitu kalau makan gitu kan. Jadi harus yang banyak gitu. Saya sadar sedikit bahwa memang badan gue tuh kayak gorila gitu kan, emang gede. Enggak lah. Ini masih kelihatan kurus sih menurut saya. Oh ya? Benar Pak, saya kurus. Cuman nggak Benar. yang kurus banget gitu, enggak. Oh, ya, baik, diplomasi banget ya kata-katanya Dok, makasih. Iya. Oke, kita lanjut yang kedua ya Dok ya. Menurut dokter ini apa aja sih tantangan pekerjaan yang ada nih yang biasanya membuat pola hidup sehat itu menjadi tidak baik? Oh, itu banyak banget sih, karena saya sendiri mengalami, ya kan. Anda seorang dokter mengalami juga berarti ya? Oke. Karena kan jadwalnya padat tuh, ya kan, sibuk. Misalnya dari saya praktek, misalnya dari jam 10 sampai jam 4 sore, ini dulu ya, dulu kan saya lebih aktif prakteknya kan. Itu misalnya setiap jam udah ada pasien. Sedangkan ada jam makan dong, kadang tuh, wah karena pasien terus nggak sempat makan, udah deh yang cepet aja. Makanya disebutnya fast food gitu kan. Jadi ya udah cepet aja deh yang beli aja nih. Tapi nggak mikir lagi. Yang penting gua kenyang deh udah makan. Isi, ada energi nah, gitu kayak ya. gitu. Jadi tuh yang itu tuh sangat berkaitan banget makanya dengan kesibukan. Tapi pelan-pelan maksudnya saya atur. Kalau misalnya jam saya makan ya saya harus makan. Kayak gitu. Jam makan tuh sebenarnya yang baik tuh jam berapa aja Dok? Maksudnya supaya walaupun makannya kurang bersih gitu, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang ada, apakah itu mengaruh untuk makan jam waktu yang tepat? Misalkan makan pagi ada yang bilang jam 7, terus siang jam 12, jam 6 untuk makan malamnya gitu. Karena jujur aja gue melakukan itu karena kan ada lambung gitu kan, jadi memang harus tepat waktu. Iya, gitu. iya benar. Apakah itu sebenarnya ngaruh nggak sih untuk yang lain? Sebenarnya ngaruh untuk metabolisme juga. Kalau misalnya tepat waktu tuh lebih bagus metabolismenya. Sama kalau saya pribadi, saya itu makannya sering, tapi porsi kecil-kecil. Oh iya pernah denger tuh kayak gitu. Kalau saya kayak gitu, jadi saya makan itu, jangan kaget ya, saya makan tuh bisa sehari mungkin 5 kali atau 6 kali. Tapi dikit-dikit. Seporsi apa tuh? Setangan gini? Enggak, misalnya kayak nasi gitu, misalnya saya 2 sendok atau 3 sendok makan doang, tapi saya sayurnya banyak. Oh, soalnya tadi gue nggak bayangin dokter bilang 2 sendok makan, 3 sendok makan, kayak makan angin dok kok bagi gue. Kayak makanan kucing. Iya, mohon maaf nih. Jadi kayak, wah agak impossible buat saya gitu. Beda-beda. Kalau kamu nggak mungkin segitu. Iya, nggak mungkin gemeter, tangannya gemeter. Jadi tergantung juga ukuran tubuhnya gitu. Dan misalnya dia wanita atau pria, kayak gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan apa saja ya, maksudnya literally semua pekerjaan bisa membuat tantangan hidup tuh jadi nggak sehat gitu ya? Benar. Gitu. Oke. Benar. Apalagi yang duduk di balik komputer terus misalnya. Yang duduk terus gitu-gitu. Terus udah dikejar deadline, gila makan aja nggak sempet. Udah gue order GoFood aja deh. Terus udahlah yang promo aja yang ngasal misalnya kayak gitu. Udah, dan itu misalnya terulang terus. Maksudnya jadi habit kan, habit. Nah habit yang nggak baik itu nanti jadi numpuk tuh, entah jadi nanti kolesterolnya tinggi, misalnya jadi ada penyakit jantung, misalnya kayak gitu. Jangan kalau bisa. Agak tricky ya, sebenarnya ini semua tuh serba tricky ya. Gimana cara kita mengontrol diri aja gitu. Oke. Nah ini nih, sebenarnya berarti hal-hal apa yang paling penting nih dari dokter ya? Maksudnya untuk kasih tahu ke kita gitu semua, apa yang harus diperhatikan bagi para pegawai, para pengusaha untuk terus bisa menjaga pola hidup sehatnya gitu. Kira-kira deh, yang paling efektif tuh apa sebenarnya? Yang paling efektif tuh sebenarnya kebiasaan. Kebiasaannya dirubah. Kayak saya misalnya, saya kan kebiasaan makan sayur. Ya kan, sayur. Jadi saya kalau nggak ada sayur rasanya nggak enak gitu. Oke. Sayur kan bagus ya kan, sayur, buah. Dan saya maksudnya jadiin itu tuh makanan saya sehari-hari gitu. Kalau misalnya emang pengen banget misalnya makan yang nggak sehat, ya boleh sesekali. Ya kan, misalnya dalam 1 bulan itu, lagi pengen all you can eat nih, nggak masalah. Cuma jangan tiap hari all you can eat, kayak gitu. Nggak, itu bangkrut saya kalau begitu. Iya. Oke, berarti
sebenarnya dokter juga menyarankan lebih baik banyakin sayur walaupun dalam keadaan pekerjaan yang sangat Kamu padat. suka sayur nggak? Suka banget. Oh, tapi untungnya. equally dengan junk food gitu. Sulit untuk menyimbangannya saya gitu. Tapi yang penting ya. suka sayur karena bener-bener aku pernah lihat tuh orang yang bener-bener nggak suka sayur, sayurnya dibuangin. Oh, enggak dari itu dulu. Jangan. Gua kayak gitu. penggila sayur sih. Iya, sayur tuh penting banget. Oke. Setuju juga kan berarti kan dok kalau misalnya makanan yang sehat itu kita bisa menjadi lebih positif. Betul banget. Itu saya sendiri nggak merasakan soalnya. Nah, dengan tipe yang kayak gua ini yang kadang-kadang sulit untuk menyeimbangkan itu semua, bagaimana caranya membuat aktivitas kita tetap baik gitu? Ngerti nggak sih kayak pengen pelan-pelan. Iya, jadi setidaknya kita menuju hal yang kesana gitu. Dari segi bisa. dari ilmu dokter tuh bagaimana sih gitu? Jadi intinya kita nggak usah kayak merasa pressure. Wah, gue kok makan masih kayak gini, masih kayaknya berantakan banget nih gitu. Jangan merasa kayak gitu. Kita ubah perlahan-lahan. Jadi dikurangin nggak usah. Gila, pokoknya gue nggak boleh makan sama sekali. Itu drastis gitu ya? Gue cuma makan angin gitu? Justru itu yang bikin hilaf. Oh karena terlalu ditahan, jadinya malah makin membludak gitu? Iya, nggak boleh. Kalau menurut saya misalnya nih, gila kayaknya gue makan bener-bener kayak kalorinya too much banget misalnya. Terus kayak gue makan junk food kayak terlalu banyak deh. Dikurangin misalnya sehari makan 2 kali junk food, jadi 1 kali dulu, ya kan? Nanti abis itu pelan-pelan, seminggu sekali, lama-lama 1 bulan 2 kali, lama-lama ntar jadi, udahlah, kayaknya kok gue enakan kalau makan sehat ya, kayak gitu. Jadi nggak usah, jangan drastis, pokoknya kayak pressure banget, apalagi lihat teman kok makannya clean banget sih lu, gue jadi kayak, gue pressure banget nih, insecure, gila, gitu kan. Jangan kayak gitu, jadi perlahan-lahan, nggak bisa langsung, makanya ngerubah habit itu lebih susah dibanding kalian kayak apa ya, kalau diet sementara doang menurut saya nggak oke lah, kurang efektif. Nanti dia suatu saat bakalan hilaf, tapi kalau kalian jadiin itu kebiasaan, lifestyle, itu kalian akan biasa aja, maksudnya kayak ya emang gue biasanya ya udah kayak makanan setiap hari aja gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa dokter menyarankan daripada aktivitas olahraga dan sebagainya lebih baik hal yang sesuatu yang mendasar dulu gitu ya. Iya, mendasar dulu, tapi olahraga juga perlu. Ya, maksudnya kan emang habit itu udah dasar kan yang kita lakukan setiap hari gitu. Jadi betul. Lebih baik itu dilakukan diubah untuk setiap harinya gitu kan, untuk menuju yang lebih baik. Baru habis itu masukin olahraga. Iya, olahraga juga kalian misalnya bukan orang yang suka olahraga, kalian bisa coba dengan jalan kaki dulu. Kira-kira tuh 1 untuk jam semuanya aja. ada. 1 jam itu berapa ribu langkah? Kira-kira deh untuk para penonton nih. Saya ngitungin lebih ke durasi. Lebih durasi per jam gitu. Misalnya 1 jam, misalnya, misalnya lagi pandemi kayak gini, keliling komplek aja 1 jam pagi-pagi. Terus juga kalian sebenarnya jalan doang kok, ya kan? Nanti dari jalan jadi jogging, misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah pressure, gila gue pokoknya harus sit up 100 kali, push up. Jangan, nanti kayak gitu malah jadinya nggak terrealisasi malah. Iya, I feel that. Been there and still there kadang-kadang gitu. Jadi jadi suka terlalu nafsu. Yang paling simpel dulu. Iya, terlalu nafsu jadinya ujung-ujungnya malah nggak jalan. Iya, benar. Maksud saya kayak gitu. Jadi nggak terrealisasi kan. Mendingan makanya kita lakuin dari yang simple dulu. Dari simple itu nanti kalian pasti bakal pengen yang lain-lain deh. Kayak gitu. Oke. Nah, ini apakah dari pola hidup makan sehat nih, Dok? Apakah ada hubungannya dengan gigi? Ngaruh sih. Gigi jadi rompal gitu misalnya. Giginya jadi rompal, jadi copot-copot atau apa gitu. Kalau misalnya ngaruhnya ke ini, misalnya kan kayak gula tuh. Gula kan sebenarnya nggak boleh dikonsumsi terlalu banyak kan per harinya. Gula itu kan lengket. Ya kan? Lengket itu kalau ke gigi makanya lebih mudah berlubang. Kayak gitu. Dan emang gula itu memang nggak bagus kalau terlalu banyak. Makanya saya bener-bener batasin konsumsi gula. Gitu. Jadi kayak misalnya es teh manis
saya minumnya es teh tawar. Tapi udah jadi biasa. Iya. Justru kalau dikasih manis malah saya nggak suka. Bisa karena biasa. Bisa karena terbiasa kayak gitu. Ya. Itu salah satu sebenarnya prinsip yang gue jalanin gitu ya, guys, gitu kan. Terutama untuk para cowok-cowok nih yang kadang-kadang bisa besok olahraga, ini. Ya sebenarnya agak mampus sih kayak begitu ya. Nggak boleh tuh kayak begitu, itu habit yang harus bisa dihilangin sekali gitu ya. Benar-benar. Oke, bagus banget dok, karena ini kan ngaruh sama pola kehidupan sehat dan yang efektif kayak bagaimana kan. Nah, kira-kira nih terakhir nih dok, terakhir. Coba. Pesan apa sih dok yang cukup efektif yang bisa dokter sampaikan kepada kita semua? Oh, jadi gini, apalagi yang masih muda ya, masih muda kita bangun kebiasaan. Jadi yang paling penting itu, apalagi pandemi gini, saya ingetin lagi ya, ini penting sih sebenarnya walaupun simple, 3M ya. 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya. Terus habis itu, karena lagi pandemi gini, kalau aku sih saranin kalian olahraga yang sendiri-sendiri aja, nggak usah yang berkerumun. Aku pernah lihat soalnya malah main bola gitu ya kan, jangan ya. Jadi misalnya dengan jalan aja di sekitar rumah, jangan lupa pakai masker. Habis itu tetap makan itu harus sehat. Kayak misalnya yang gorengan-gorengan yang deep fried itu yang kayak kentang, yang gorengan yang direndam dengan minyak panas itu kalau bisa dikurangi. Terus perbanyak sayur, makan buah, hindari gula yang berlebihan, sama kalau misalnya makan nasi secukupnya aja. Gitu. Oh, nggak yang kayak 2 bakul, 3 bakul gitu? Jangan. Itu nasi itu soalnya mengandung gula juga. Iya, betul. Kayak gitu ya. Sama kalau mau makan enak nggak masalah, tapi sekali-sekali aja. Sekedar rasain, ya udah cukup gitu. Jadi ingat, cukup tapi jangan berlebihan. Udah kok, mudah sebenarnya, asal dibiasain, dijadiin habit. Oke, jadi semuanya dok intinya adalah ngomongin masalah habit ya, untuk bisa menuju hidup yang efektif pada pola sehat gitu. Gitu. Nah dok, kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih banget ya dok untuk menjadi narasumber kita kali ini. Semoga semua para penonton bisa mendapatkan hal yang positif dari Dokter Nadia. Dan jangan lupa ikuti Instagramnya Dokter Nadia ya. Untuk mengetahui update-update selanjutnya, betul? Iya, boleh di-follow. Terima kasih dok ya sekali lagi. Guys, ikutin terus episode nguliknya JRW Box. Ke episode selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang so asik tapi penting obrolannya. So, siapa saja yang mau mengkritik dan kasih saran silahkan komen di box below. So, jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!